Tapi dengan seiring berjalannya waktu, saya mengerti bahwa mereka orang-orang yang memang berkebutuhan khusus, tapi mereka mampu menghandle diri mereka sendiri. Hai sobat, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Mariki Oi Channel. Ketemu lagi dengan saya. Sekian lama kita tidak bertemu, akhirnya kita bertemu kembali. Untuk kesempatan malam ini, saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yang mana tamu ini itu kita ketemunya tidak sengaja. Kita ngobrol, ketemu di sosial media. Kemudian lama-lama nyambung, terutama obrolan tentang disabilitas. Pengen tahu siapa tamu spesial malam hari ini? Ikuti terus ya. Tapi sebelum itu nanti jangan lupa untuk subscribe, like, share, sama komen videonya. Oke, pengen tahu siapa nama tamu ini? Oke, ikuti ya. Malam Mbak Tania. Selamat malam. Terima kasih Mbak atas waktunya, diberi kesempatan untuk bisa bertemu, berjumpa dengan Mbak Tania, meskipun sedikit memaksakan waktu ya untuk menemui Mbak Tania ini. Jadi begini sobat, Mbak Tania ini itu adalah seorang pramugari, salah satu yang ada di Indonesia. Kebetulan kita sempat ngobrol sebelumnya, Mbak Tania ini juga sering menemui teman-teman disabilitas ketika menjalankan profesinya bekerja gitu kan. Jadi saya pengen sharing lah gimana sih pendapat Mbak Tania ini mengenai teman-teman disabilitas. Mungkin ini Mbak Tania, kalau Mbak Tania lihat mungkin pertama kali ya terlintas teman-teman disabilitas, itu yang terlintas pertama kali di benak pikirannya Mbak Tania itu apa ya? Pertama kali pada waktu saya bekerja, bertemu teman-teman disabilitas itu, saya membawa mereka sebagai penumpang saya. Jujur, saya seperti orang-orang pada umumnya yang punya stigma bahwa mereka butuh bantuan lebih karena mereka memiliki keterbatasan. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, saya mengerti bahwa mereka orang-orang yang memang berkebutuhan khusus, tapi mereka mampu menghandle diri mereka sendiri. Karena seperti kita tahu, ada yang memang disabilitas sedari lahir, ada yang memang karena kecelakaan atau suatu sebab yang lainnya gitu ya. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa bagaimana saya harus memperlakukan mereka itu adalah setara dengan orang normal lainnya gitu. Meskipun terlihat ada keterbatasan. Betul. Itu kalau Mbak Tania lihat pertama kali, mungkin itu kan pada waktu kerja ya. Iya. Mungkin sebelumnya tuh pernah nggak melihat pertama kali teman-teman disabilitas mungkin sebelum bekerja gitu Mbak? Pernah ya. Kebetulan dulu waktu kita masih kecil, masih kanak-kanak, salah satu teman saya itu memang penyandang disabilitas tunarungu ya. Tunarungu ya. Iya. Ya bisa mendengar ya pakai bahasa isyarat gitu ya. Iya. Karena seperti itu dari kecil saya memang sudah tahu dan berteman dengan mereka gitu. Makanya untuk datang dan kita bertemu sama Mas Oi, saya senang sekali karena memang saya cukup mengenal orang-orang yang disabilitas dari saya kecil gitu. Saya juga ini Mbak berterima kasih bisa
kita sharing ngobrol Iya. tentang disabilitas ya. Apalagi mbaknya juga sering juga menjumpai mereka kan, Iya. baik itu mungkin di pekerjaan atau mungkin di lingkungan sekitar gitu mbak ya. Betul. Lah kalau ini mbak disabilitas yang pernah mbak Tania pertama kali lihat temui itu apa mbak gitu mbak? Mungkin yang ini ternyata mungkin kan ada yang daksa, mungkin ada Iya. yang netra, ada yang tuli. Itu pertama kali lihat mbak Tania. Pertama kali yang saya lihat itu yang saya ceritakan tadi ya, itu teman saya tunarungu. Tapi Tunarungu, ya. beberapa jenis dari disabilitas itu hampir semua saya temui. Disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas sensorik, disabilitas beberapa jenis itu sudah pernah saya temui gitu. Dan memang kebanyakan yang saya jumpai itu dalam pekerjaan saya. Karena kan pekerjaan saya adalah mengantarkan orang dari satu tujuan ke tujuan yang lain ya. Jadi saya banyak banget ketemu berbagai macam karakter ya? Berbagai macam sifat orang gitu. Termasuk disabilitas ya. Jadi ini ya Pak, sudah nggak ada perbedaan. Betul. Mencoba untuk mensetarakan ya, meskipun terlihat mereka ada keterbatasan, mungkin ada kekurangan, tapi kita masih melihat itu mereka masih sama dalam segi, meskipun kalau fisiknya beda. Saya menilai sama karena saya sudah banyak belajar dari yang awalnya saya berpikir sama karena kita orang normal ini kan. Saya rasa hampir semua orang normal memiliki stigma yang sama bahwa mereka adalah orang yang berkebutuhan khusus yang perlu kita bantu lebih gitu kan. Tapi ternyata nggak seperti itu. Beriring berjalannya waktu, saya berjumpa dengan banyak sekali penumpang-penumpang disabilitas saya. Mereka lebih dari mampu untuk menghandle diri mereka sendiri. Bahkan secara mental, menurut saya mereka jauh lebih hebat gitu. Mbak, kalau ini Mbak Tania, kan dari beberapa disabilitas teman-teman itu kan punya karya ya. Iya. Kayak yang di video saya itu kan ada, mungkin Mbak Tania pernah lihat beberapa video yang saya upload, yang saya tayangkan kan dari teman-teman disabilitas, tapi mereka mempunyai karya, kreativitas gitu kan. Itu kalau menurut Mbak Tania melihat mereka mempunyai kelebihan, keterampilan tuh gimana pandangannya Mbak Tania? Mereka memiliki kelebihan itu menurut saya itu ya hal yang sangat baik dan mengagumkan sekali, karena kalau saya memiliki kelebihan, saya bisa melukis misalnya gitu dengan fisik yang saya punya, mungkin itu masih terbilang biasa gitu ya. Tapi kalau saya memiliki keterbatasan tapi saya mampu untuk melakukannya sama seperti orang normal. Itu luar biasa menurut saya gitu. Jadi seperti anugerah Mbak ya? Ya, itu anugerah yang memang patut kita apresiasi gitu. Ini Mbak, kembali ke video ya. Ya. Mbak Tania mungkin kan sudah pernah lihat beberapa video saya kan? Sudah. Beberapa, satu yang mana deh nggak tahu. Ya. Mungkin coba satu video yang paling disuka yang mana Mbak? Ada satu video yang saya suka banget. Kebetulan saya juga suka melukis. Saya suka menggambar. Ada satu teman kita yang disabilitas dan dia melukis gitu. Kalau nggak salah itu video terakhirnya Mas Oi deh. Di-upload 1 bulan yang lalu. Itu baru saya lihat. Saya suka karena apa? Gambar yang beliau beliau gambarkan itu benar-benar mirip gitu. Saya pas lihat videonya itu yang kayak wah bisa gini ya gitu. Saya kagum sekali, saya sangat mengagumi itu. Bahkan kalau saya nih punya waktu lebih, saya pengen berkunjung gitu. Saya minta tolong coba dong lukiskan saya gitu boleh. Kan ya. Nanti saya infoin. Iya, nanti kalau next time saya datang lagi ke Surabaya, mungkin kita bisa boleh mendatangi. Soalnya ada ini Mbak, ada 2 sih, ada yang di Surabaya sama ada yang luar kota. Oh iya. Nanti mungkin kalau pas Mbak Tania landing lagi Surabaya, mungkin nanti saya infoin ke teman-teman disabilitas yang bisa ini nanti bisa. Baik. Itu pasti seru banget ya, kalau saya bisa bertemu langsung tuh pasti saya
beyond happy mas gitu, senang banget saya. Tuh. Jadi yang paling suka itu ya Mbak ya? Ya, yang paling saya suka itu. ya. Nah, terus ini Mbak, apa namanya, melihat dari semua video itu Mbak ya, dari apa yang paling disukai itu, hal apa yang menjadi ini Mbak, kok bagus ya, menarik gitu kan? Mungkin ada pesan atau apa? Oke. Pastilah setiap manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu unik mas. Mereka punya kemampuan, mereka punya kelebihan, mereka punya kekurangan juga gitu kan. Saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman saya yang disabilitas, walaupun stigma masyarakat kita masih banyak yang menganggap teman-teman itu sebagai yang punya kekurangan gitu, yang butuh bantuan lebih, tapi dengan video ini saya harapkan banyak membantu teman-teman untuk membuka pikiran teman-teman bahwa banyak juga kok orang-orang seperti saya yang menganggap kalian lebih dari mampu. Banggalah pada diri kalian sendiri, banggalah pada hasil karya kalian sendiri. Kalian itu unik, lebih diciptakan Tuhan itu lebih dari sebenarnya dari kita gitu, karena yang kita nggak punya mungkin mental seperti kalian gitu, yang belum tentu kami punya gitu. Bahkan kami akan sangat senang belajar banyak hal dari kalian gitu. Saya harap teman-teman semua bisa terus mengembangkan karya-karyanya, terus berprestasi gitu kan, dan bersyukur, itu yang paling penting gitu. Gitu yang aja. terakhir Mbak, sebelum saya mengakhiri, mungkin barangkali ada pesan yang mau disampaikan buat pemirsa yang melihat video ini Mbak, untuk mereka. Buat teman-teman saya yang lain, ini mencangkup luas ya Mas ya, betul. disabilitas ataupun non disabilitas. Saya harap jika kalian menonton video ini video sangat bagus banget. Mas Oi orang yang orang yang hebat, yang mau melakukan hal ini gitu kan, yang mengumpulkan teman-teman untuk saling kita saling bisa mengenal gitu kan, saling bisa mengeluarkan kreativitasnya gitu kan. Dan Mas Oi menampung semuanya dalam video ini gitu kan. Saya harap banyak orang yang paham bahwa teman-teman kita yang disabilitas itu nggak cuma butuh dukungan secara material, tapi mereka juga butuh kita untuk anggap mereka sebagai orang yang utuh selayaknya kita juga gitu. Jadi karya-karya mereka kita hargai gitu kan, terus support, doa kita berikan gitu, itu aja. Ya, terima kasih Mbak Tania, waktunya meskipun sedikit tapi cukup padat dan singkat gitu kan. Senang banget ya Mas. Iya, jadi mungkin semoga bisa menjadi ini ya, motivasi, inspirasi buat pemirsa maupun teman-teman disabilitas yang nonton video ini, jadi mereka tetap mempunyai itu semangat. Betul. Kan, tetap berkarya, nggak putus asa. Betul. Jadi apapun keterbatasan mereka miliki, meskipun mereka punyain kelebihan, harus ditunjukkan semangat. Baik sobat, demikian obrolan malam kita hari ini dengan Mbak Tania yang cukup singkat, padat, dan simple lah ya Mbak ya, gitu ini kan. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi buat pemirsa semuanya. Dan jangan lupa buat sobat semua untuk subscribe, like, share, dan komen videonya. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu dengan kisah video yang berbeda. Bersama saya, Margi Menembus Batas.